Episode 7. Pagi setelah hari pernikahan. Dania berada di rumah besar ini. Di dapur hanya ada para pelayan yang sedang sibuk mempersiapkan makanan. Di beberapa sudut, dia juga melihat pelayan yang sedang melakukan pekerjaan bersih-bersih. Sepertinya penghuni rumah ini banyak juga gumamnya sambil melangkah ke dapur. "Selamat pagi, Nona muda. Saya kepala pelayan. Panggil saja saya Mun." Kepala pelayan memperkenalkan dirinya. Semalam Dania memang belum tahu siapa namanya. "Baik Pak Mun. Apa ada yang bisa saya bantu di dapur?" Kepala pelayan terkejut mendengar pertanyaan Dania. Bagaimana seorang nona muda mau membantu urusan dapur? Selama masih banyak pelayan yang melakukan. Memang apa yang mau kamu lakukan di dapur? Kami punya koki profesional yang bertugas untuk memasak. Ibu mertua dan dua adik iparnya sudah muncul. Wah, mereka terlihat sangat cantik seperti mau pergi ke pesta. Padahal ini masih pagi begini. Takjub Dania mendapati fakta baru kehidupan masyarakat kelas atas. "Selamat pagi Bu. Selamat pagi adik ipar." Dania menyapa dengan sopan, berusaha tidak peduli dengan ucapan mertuanya barusan. Tapi ketidakpeduliannya malah membuat masalah. "Dasar wanita bodoh. Kamu pikir sudah merasa hebat karena menikah dengan kakakku? Semalam saja kamu ditinggalkan di malam pernikahanmu. Kan, adik ipar pertama?" Haha, menyedihkan. Wanita rendahan dan kampungan tidak mungkin selevel dengan kakak. Ibu juga tidak tahu, kenapa kakakmu memilih perempuan seperti ini sebagai istrinya. Kamu harus tahu diri, kamu itu tidak pantas berada dalam keluarga kami. Neraka itu sudah akan asteris abis Dania. Tapi hebatnya gadis itu masih bisa tersenyum membalas semua caci maki dari tiga wanita di depannya. "Terima kasih atas perhatian ibu dan adik ipar. Kedepannya mohon bimbingannya ya." "Apa, kau benar-benar tidak tahu malu?" Ibu mertua tersenyum sinis. Sementara dua adik iparnya masih mengeluarkan cacian yang tidak pantas keluar dari mulut secantik milik mereka itu. Saat mereka masih belum mengakhiri intimidasi dan celaan, telepon di dinding dapur menyala. Lampu Dino 1 menyala. Dania melihat kepala pelayan langsung sigap meraih telepon dalam deringan kedua. "Baik Tuan Muda." Jawabnya singkat. "Ada apa? Apa Saga membutuhkan sesuatu?" Ibu mertua bertanya. "Tidak Nyonya. Tuan Muda meminta Nona Muda untuk kembali ke kamar." Dania bingung. "Kenapa? Aku? Memang kenapa Pak Mun? Nona bisa kembali ke kamar sekarang. Tuan Muda sedang menunggu." "Baiklah, ibu dan adik ipar. Saya permisi." Dania menundukkan kepalanya lalu beranjak pergi. Melewati tangga, sambil terus berpikir apa yang diinginkan suaminya. Sementara di belakangnya ketiga wanita itu masih belum berhenti membicarakannya. Yang isinya hanya makian. "Duh, pagi-pagi tidak lelah apa memaki?" Dania melangkah menuju kamarnya. Ia masuk ke dalam kamar, mencari di mana keberadaan laki-laki menyebalkan yang meninggalkannya di malam pertama tanpa penjelasan. Dia ada di atas tempat tidur, duduk sambil mengibaskan rambutnya. Sial, kenapa dia terlihat tampan padahal baru bangun tidur? Dania bergumam pada dirinya sendiri. Belum dia sampai di samping tempat tidur. "Air. Apa? Air? Air minum kan? Bukannya jelas-jelas ada di sampingmu? Bersebelahan dengan telepon yang kamu pakai tadi." "Air." Saga mengulang kata-katanya.
Dania terperanjat. Baik. Ia bergegas melangkah meraih gelas dan menyerahkannya kepada Saga. Gila, apa ini maksudnya aturan kedua melakukan tanggung jawab sebagai seorang istri tanpa bicara? Tapi ini kan keterlaluan. Kau kan punya tangan. Dania kembali terkejut saat Saga menyerahkan gelas kosong padanya, bukannya langsung meletakkannya di atas meja di sebelahnya. Dia mengambil gelas itu dengan hati-hati, lalu meletakkannya lagi ke posisi semula. Saga menggerakkan kepalanya ke kanan dan ke kiri, mungkin mengusir pusing. Dania sudah mau beranjak dari samping tempat tidur. Karena merasa suaminya ingin tidur lagi. Sepertinya. Jam berapa sekarang? Lihat, itu kan jam dinding. Matamu rabun apa? Jam 8. Diam lagi. Dania frustasi sendiri, sebenarnya mau laki-laki ini apa? Aku mau mandi. Hah? Kalau mau mandi ya sana bangun. Memang aku harus melakukan apa kalau kau mau mandi? Apa aku harus memandikanmu juga? Apa kau tuli? Aku bilang aku mau mandi. Iya, aku tahu kamu mau mandi. Lantas apa hubungannya denganku? Siapkan air untuk mandi. Dania baru paham maksudnya. Lalu tanpa menjawab ia bergegas menuju kamar mandi. Sungguh merepotkan. Saga bangun dari tempat tidur, menyusul istrinya yang kikuk menuju kamar mandi tadi. Dania sudah mengisi air di bak mandi. Dia menambahkan sabun dan beberapa tetes aromaterapi yang ia temukan di dekat tempat sabun. Dania terperanjat saat mendapati suaminya sudah ada di kamar mandi. Lebih parahnya, tanpa sehelai pakaian pun. Piyamanya sudah tergeletak di lantai. Teronggok begitu saja. Apa? Gila. Kenapa pagi-pagi aku harus berada di neraka berulang kali? Aku ini masih perawan laki-laki gila. Kenapa aku harus melihatmu telanjang di depanku? Tubuh Dania bergetar. Ia sudah mau melangkah keluar dari kehinaan ini. Kau mau kemana? Cuci rambutku. Saga sudah masuk ke dalam bak mandi. Baik. Dania duduk di belakang bak mandi, mulai membasahi rambut Saga. Ia melihat leher dan bahu suami yang ada di depannya. Bahunya sangat bidang. Kulitnya juga putih bersih. Bagaimana laki-laki bisa punya kulit semulus ini? Dania menatap punggung suaminya sambil memijat kepalanya. Sepertinya ia menghabiskan malam yang melelahkan, pikir Dania. Saat ia meletakkan pakaian Saga semalam ke dalam keranjang, ia bisa mencium parfum wanita dari sana. Tidak hanya satu, ada 3 aroma parfum yang berbeda. Jika satu miliknya, maka sisanya kalian pasti bisa menebak berapa wanita yang menemaninya semalam. Tidak ada yang bicara satu sama lain. Saga tenggelam dalam kebisuan. Sementara pikiran Dania kemana-mana, memikirkan sampai hal terburuk tentang suaminya. Dania terperanjat ketika Saga tiba-tiba berdiri. Sementara dia masih memijat kepalanya, laki-laki itu berjalan menuju shower dan membilas tubuhnya. Dania memalingkan wajah, menunduk sambil membuka pembuangan air bak mandi. Setelah ia yakin Saga sudah keluar dari kamar mandi, dia terduduk lemas sambil menarik nafas kuat. Kenapa? Kenapa aku harus mengalami ini untuk membayar kehidupan mewah keluargaku? Ayah, seharusnya kau menjualku sebagai pelayan di rumah ini. Aku akan merasa lebih berterima kasih dan tidak akan membencimu sebesar ini. Kenapa? Kenapa kau begitu kejam pada anak kandungmu sendiri? Ibu, rasanya aku ingin menyusulmu agar lepas dari kehinaan ini. Dania keluar dari kamar mandi.
Dia mengeringkan tangannya dengan handuk kecil. Mendapati Saga yang sedang duduk sambil memegang HP-nya. Keringkan rambutku. Dia melemparkan handuk. Menempel tepat di wajah Daniyah. Gadis itu melakukan apa yang dimau Saga tanpa bicara sepatah kata pun. Ia hanya menggigit bibirnya menahan semua penghinaan ini. Semua orang sudah menunggu di meja makan. Kepala pelayan menarik kursi utama di meja dan Saga duduk di sana. Yang lain pun ikut duduk. Sepertinya inilah posisi mereka makan sebelum Daniyah masuk ke rumah ini. Pindah kursimu, Jen. Saga menatap adiknya. Jenika adik ipar pertama terperanjat. Dia menatap Daniyah penuh kebencian. Baik, Kak. Dia bangun. Lalu menyenggol Sofia agar pindah ke kursi sebelahnya lagi. Daniyah duduk di samping suaminya. Dia tahu kenapa dia duduk di sini. Tentu saja untuk berperan menjadi istri laki-laki di hadapannya ini. Daniyah meletakkan 2 potong sandwich sayuran dan telur di atas piring di hadapan suaminya. Silahkan dimakan suamiku. Daniyah melihat semua orang menatapnya merinding dan penuh kebencian. Bagaimana wanita gila ini berani bicara seperti itu? Seperti itulah yang terbaca di wajah mereka. Saga, apa kamu mau pergi ke kantor hari ini? Iya. Saga makan sandwich sebelumnya dia meminum jus jeruk di sampingnya. Kenapa tidak libur sehari? Kamu kan baru sehari menikah. Aku tidak punya waktu, Bu. Banyak hal yang harus dikerjakan. Baiklah, Nak. Ibu tahu kamu sangat sibuk. Makanlah. Semua membisu setelahnya. Daniyah menghabiskan makannya tanpa ingin melihat orang-orang di sekitarnya. Biarlah. Ia dianggap tak terlihat. Itu akan menyelamatkan kehidupannya. Hari-hari masih sangat panjang. Tidak tahu sampai kapan ia akan berada di rumah ini. Setelah selesai sarapan, Saga sudah mau berangkat. Mobil sudah siap. Seorang sopir membuka pintu dan berdiri di samping pintu. Sekretaris Han juga sudah berdiri dekat mobil. Dia menundukkan kepala dan mengucapkan selamat pagi pada Saga dan Daniyah. Hanya Daniyah yang menjawab sapaan itu. Maaf Tuan Saga. Kenapa? Hari ini saya juga akan kembali bekerja seperti biasa. Terserah. Aku tidak peduli dengan apa yang kamu lakukan. Aku sudah pernah mengatakannya kan? Iya. Yang harus kamu lakukan hanya pastikan sudah ada di rumah sebelum aku kembali. Karena kau harus menjalankan tugasmu sebagai istriku. Baik Tuan. Saga masuk ke dalam mobil. Sopir pun sudah beranjak masuk mengikutinya. Sekretaris Han juga akan masuk. Namun Daniyah memanggilnya. Permisi Sekretaris Han. Apa saya bisa minta nomor telepon Anda? Dia terlihat berpikir. Bolehkah saya mengirimkan pesan untuk menanyakan jam berapa suami saya kembali ke rumah? Agar saya tidak melakukan kesalahan. Sekretaris Han mengeluarkan dompetnya. Menyerahkan selembar kartu nama. Nona bisa menghubungi saya di nomor ini. Terima kasih. Jangan sungkan kepada saya Nona. Saya hanya pelayan tuan muda dan Nona termasuk majikan saya. Dia menunduk sopan kepada Daniyah sebelum masuk ke dalam mobil. Saga menoleh tadi saat melihat istrinya bicara dengan Sekretaris Han. Tapi apa yang dibicarakan mereka ia tidak bisa mendengar.